Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa habibuh. Yaqulu Allah ta'ala maulana fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatash syuhuri 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Al-ayah. Ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun kama qala ta'ala amiran taqwa wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jum'ah Masjid Al-Wahyu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah, kita masih diberikan kesempatan untuk terus beriman. Bersyukur kepada Allah, hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertakwa kepada Allah. Sampai di bulan Rajab, 2 Rajab, di bulan yang dimuliakan, diagungkan Allah, yaitu bulan haram. Di dalam surat At-Taubah ayat 36, Allah berfirman, Inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sungguh Allah menciptakan 12 bulan di dalam 1 tahun, yaitu sejak penciptaan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di dalam 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut dengan bulan haram. Bulan haram, bulan mulia, bulan yang memang dimuliakan oleh Allah. Lalu di dalam hadis Nabi dikatakan 4 bulan itu adalah bulan yang berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan bulan Muharram. Lalu ada 1 bulan yang diapit oleh Jumadil Akhir dengan Sya'ban, yaitu bulan Rajab. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, topik menggapai kemuliaan di bulan Rajab. Tentu bulan Rajab menjadi bulan yang istimewa, di samping bulan yang lainnya yang kadang kaum muslimin kurang memperhatikan, seperti bulan Zulqa'dah. Karena dalam bulan Zulqa'dah tidak ada peristiwa khusus. Padahal bulan Zulqa'dah termasuk bulan haram. Bulan Rajab, kaum muslimin maklum, banyak kaum muslimin menyambut Rajab begitu sangat luar biasa. Sebab di bulan Rajab ada peristiwa penting, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mi'raj. Ada peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Lalu di bulan Zulhijjah juga sangat antusias kaum muslimin menyambutnya. Mengapa? Karena di bulan Zulhijjah di sana banyak peristiwa. Yang pertama, mereka dianjurkan untuk melaksanakan ibadah kurban. Mereka juga diperintahkan untuk menunaikan ibadah haji bagi mereka yang diberi kemampuan untuk menunaikannya. Kemudian bulan Muharram tersendiri, urutan bulan yang pertama di bulan Hijriyah, karena ada peristiwa penting, yaitu hijrahnya Rasulullah dari Makkah ke Madinah. Jamaah yang dimuliakan Allah, menjadi istimewa di bulan haram, di bulan Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Sebab di bulan-bulan ini dilarang terjadinya peperangan, dilarang terjadinya permusuhan. Bahkan jangan sampai ada di kalangan kaum muslimin terjadi permusuhan antar warga, permusuhan antar anak negeri, terutama di bulan yang dimuliakan Allah ini. Termasuk terjadinya peperangan di bulan haram diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu di bulan haram ini juga orang dilarang berbuat maksiat, dilarang berbuat dosa. Artinya larangan ini bersifat sangat dilarang. Sebab siapapun di antara kaum muslimin yang melakukan perbuatan maksiat, melakukan perbuatan dosa di 4 bulan ini, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram, maka balasan dosanya lebih besar dibandingkan bulan-bulan yang lain. Lalu di 4 bulan ini dianjurkan untuk memperbanyak amal-amal soleh, untuk memperbanyak amal ibadah secara umum. Karena di dalam ayat Al-Quran itu, "Dzalika dinul qayyim", ini agama yang lurus, yang patut ditegakkan oleh kaum muslimin. Fashhad bi anna muslimun, kalau engkau mengaku sebagai seorang muslim, persaksikan bahwa engkau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa engkau takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah, dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika si hamba melakukan amal-amal soleh, derajat kualitas balasan pahalanya lebih besar dibandingkan bulan-bulan yang lainnya, kecuali di bulan Ramadan. Hadirin yang dimuliakan Allah, berkaitan dengan puasa, ada hadis sahih riwayat Muslim, wa afdalus siyam ba'da Ramadan siyamu fi syahrullahil muharram. Seutama-utama, seafdal-afdal berpuasa setelah puasa Ramadan, yaitu berpuasa di bulan Muharram. Makna berpuasa di bulan Muharram itu di 4 bulan. Di 4 bulan ini, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Banyak riwayat yang menyebutkan tentang keutamaan. Siapa yang berpuasa pada tanggal 1, 2, 3 Muharram, siapa yang kalau tanggal 1 Rajabnya diawali hari Kamis, dan kemudian siapa yang beramal, melakukan amalan soleh di bulan Rajab, maka nilai pahalanya sama dengan orang yang melakukan amal selama 70 tahun. Banyak riwayat seperti itu. Walaupun di antara para ulama, di kalangan para ulama, terdapat perbedaan kedudukan hadisnya, tentang kritik hadisnya. Ada yang mengatakan hadisnya sahih, ada yang mengatakan hadisnya lemah, bahkan ada yang mengatakan hadisnya itu palsu. Terlepas dari itu semua, secara umum memang dianjurkan berpuasa di bulan Rajab.
berpuasa di bulan Zulqa'dah, berpuasa di bulan Zulhijjah, berpuasa di bulan Muharram, karena dia termasuk bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kajian syariat ada hukum haram, ada hukum sunnah, ada hukum wajib. Kalau wajib, sesuatu yang apabila dikerjakan dia akan mendapatkan pahala dari Allah. Tetapi bila ditinggalkannya dia akan berdosa. Kalau haram, sesuatu yang wajib ditinggalkan. Kalau meninggalkannya, dia akan mendapatkan pahala dari Allah. Kalau dia melanggarnya, memperbuatnya, sesuatu yang diharamkan Allah, berarti dia telah berdosa. Maka haram bermakna siapapun orang yang berada di bulan haram ini, lalu dia berjarak dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menemukan dirinya menjadi derajat golongan orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah haram mulia. Sebaliknya orang-orang yang melakukan, menerabas hal-hal yang dilarang oleh Allah, berarti dia telah merendahkan dan menghinakan dirinya. Jamaah yang dimuliakan Allah, maka kualitas amal ibadah kita di bulan haram, terutama hari ini di bulan Rajab, perbanyak infak dan sedekah kita. Perbaharui niat-niat kita. Pelajari kembali kaifiah ibadah kita supaya lebih berkualitas, supaya lebih meningkat. Tingkatkan kesabaran kita di bulan ini. Banyakkan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang dimuliakan Allah ini. Masya Allah, berikan bantuan kepada siapapun orang yang membutuhkan bantuan. Di bulan ini tentu nilainya akan sangat lebih tinggi. Jamaah yang dimuliakan Allah, maka bulan-bulan haram adalah bulan-bulan di mana kesempatan bagi seorang mukmin untuk menapaki derajat kemuliaan, untuk melangkah menjadi golongan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak berpuasa, perbanyak infak dan sedekah, perbanyak salat sunnah. Kualitas salat fardunya ditingkatkan. Alhamdulillah, saya sudah melaksanakan salat fardu lengkap 5 waktu. Alhamdulillah, saya melaksanakan salat 5 waktu di awal waktu. Alhamdulillah, saya melaksanakan salat fardu di awal waktu berjamaah. Alhamdulillah, saya melaksanakan salat fardu 5 waktu di awal waktu berjamaah di masjid. Alhamdulillah. Maka perjalanan ke masjid ini merupakan sebuah peningkatan kualitas. Karena memang untuk terbang menuju kepada Allah, menuju nilai kemuliaan Allah, butuh diperjuangkan, saudara-saudara. Butuh perjuangan dan pengorbanan, jamaah yang dimuliakan Allah. Jangan mengandalkan saat sehat kita, saat sempat kita, saat waktu luang kita, tapi perjuangan itu juga memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin ketika mau melakukan amalan-amalan solehnya, dia selalu menegaskan dalam dirinya, Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ilahi anta maksudi, ya Tuhanku, hanya Engkau yang aku tuju. Ya Allah, hanya Engkau tempat tujuan harapan kami. Waridhaka matlubi. Ya Allah, keridhaanmu yang aku cari, keridhaanmu ya Allah yang aku harapkan sepenuh hati. Terus dihunjamkan. Setiap langkah itu perlu diperbaharui dengan niat yang baru, supaya jalan kita tidak keliru, supaya lurus kepada Allah. Jaddidu imanakum, perbaharui iman-iman kalian. Maka seiring dengan memperbaharui tujuan hidup kita, memperbaharui fokus ibadah kita, maka orang mukmin ketika keluar dari rumahnya, dia mengatakan,
bismillah, tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Menegaskan, ya Allah, perjalananku ini keluar dari rumah ini dengan menyebut namamu ya Allah, dan aku bertawakal kepadamu. Tidak ada daya dan kekuatan yang mengantarkan keselamatan diriku kepadamu kecuali pertolonganmu ya Allah. Di perjalanan lalu orang mukmin dia berdoa, Allahumma ja'alni fi qalbi nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa fi lahmi nura. Terus minta cahaya kepada Allah. Berikan cahaya di hati kami, berikan cahaya ya Allah di dalam pendengaran kami, berikan cahaya ya Allah dalam penglihatan kami, berikan cahaya ya Allah di depan dan di belakang kami, berikan cahaya ya Allah di aliran darah kami, berikan cahaya ya Allah di dalam daging kami, sehingga dengan cahayamu itu Engkau tunjukkan kami ke jalan yang Kau ridhai. Maka jangan sia-siakan. Di dalam 12 bulan Allah ciptakan 4 bulan agar kaum muslimin mampu menyeimbangkan kehidupan. Setiap langkah, setiap spasi kehidupan terisi, tidak ada kekosongan dalam amal soleh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan cahaya kepada diri kita, memberikan taufik dan hidayah dalam kehidupan kita, sehingga kita diberikan kesempatan naik derajat kemuliaan di bulan-bulan yang dimuliakan Allah. Doa Nabi istimewa, Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, Engkau berikan berkah kepada kami, berikanlah berkah kepada kami di bulan Rajab ini, di bulan Sya'ban kemudian, dan sehingga Engkau menyampaikan kami, terus memberkahi kami sampai kami di bulan Ramadan, sehingga mampu beribadah dengan penuh keberkahan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza innahu huwal ghafurur rahim.